Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini kembali akan membahas materi TWK HOTS. Tentunya akan membahas tentang Pancasila, di mana perbedaan jelas antara setiap kedudukan Pancasila. Jadi, Pancasila itu memiliki banyak kedudukan, ada yang sebagai sumber nilai, sebagai paradigma pembangunan, sebagai ideologi negara, dan banyak ya, ada 7 poin. Itu kedudukan Pancasila, itu akan kita lihat bagaimana sih perbedaan mendasar antara ketujuh poin kedudukan Pancasila itu. Namun sebelumnya teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya, agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Teman-teman akan dibina dengan konsep per pasal, per ayat, per poin di dalam kisi-kisi permenpan tersebut ya. Jadi segera bergabung, nanti ada evaluasi pengetahuan, evaluasi psikis dan mental, dan evaluasi strategi yang akan digunakan pada saat tes nanti. Oke, jadi jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman channel ini bermanfaat bagi teman-teman. Nah, coba kita lihat bagaimana sih perbedaan jelas antara ketujuh kedudukan Pancasila itu ya. Kita lihat dulu, nanti kita lihat bentuk soalnya. Nah, di sini Uncle akan bahas kedudukan Pancasila ya, karena materi tentang Pancasila itu bisa jadi ada perumusan, sejarah perumusan, tapi soalnya HOTS. Ada juga ciri-ciri dan sifat Pancasila, ada nilai-nilai Pancasila, dan ada pengamalan dari nilai dasarnya ya. Nah, tapi dalam video kali ini Uncle fokus membahas pada kedudukannya saja. Jadi ada 7 kedudukan Pancasila, ada kepribadian bangsa, jiwa bangsa ya, kepribadian bangsa atau jiwa bangsa. Jadi ini dua istilah yang sama ya. Nanti kalau teman-teman temukan itu maksudnya sama. Kalau ada di soal disebutkan jiwa bangsa, berarti itu juga kepribadian bangsa. Kemudian ada falsafah atau filsafat. Itu juga dua istilah yang sama ya. Kemudian juga ada disebut kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum, dasar negara atau prinsip dasar, itu sama juga ya teman-teman. Ada juga yang disebut sebagai sumber nilai. Ada juga yang disebut nanti nilai dasar, atau nilai dasar itu juga disebut sebagai landasan ideal atau pandangan hidup atau pedoman hidup ya. Itu sama, istilah keempat istilah ini sama ya. Jadi ada juga yang disebut sebagai paradigma pembangunan. Kemudian yang terakhir, Pancasila kedudukannya sebagai ideologi negara ya. Sekarang kita lihat perbedaannya, kita bahas satu-satu ya. Coba kita lihat kepribadian bangsa atau jiwa bangsa. Cirinya itu ciri khas yang membedakan membedakan dengan bangsa lain, berpegang sebagai filter atau budaya-budaya asing. Jadi kalau ada soal di mana narasi di dalam soal itu yang menunjukkan bahwa adanya Pancasila sebagai sesuatu yang membedakan kita dengan bangsa lain melalui Pancasila, berarti itu jawabannya adalah kepribadian bangsa atau jiwa bangsa. Kalau ada soal yang mengatakan bahwa Pancasila dapat memfilter budaya-budaya yang masuk ke dalam negara kita, berarti dia berfungsi sebagai kepribadian atau jiwa kepribadian atau jiwa bangsa. Nah, itu terkait masalah kepribadian. Jadi kalau dia berbicara masalah kepribadian, berarti dia bicara masalah kekhasan atau ciri-ciri atau pribadi, sesuatu yang membedakan kita dengan bangsa lain ya. Tetapi kalau di falsafah itu sendiri, coba kita lihat falsafah atau filsafat, itu ketika keyakinan yang mutlak kebenarannya. Seluruh warga Indonesia tidak meragukan. Jadi kalau ada soal ya dengan narasi bahwa ada seorang warga negara yang sangat yakin tentang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila, kemudian dia menganggap bahwa itu adalah itu adalah suatu nilai yang sangat benar yang patut untuk kita kita teladani dalam menerapkan dalam kehidupan kita, maka dia masuk dalam, dia melihat bahwa Pancasila itu sebagai falsafah atau filsafat, nilai kebenaran ya. Nah, yang ketiga, sumber hukum atau dasar negara atau prinsip dasar itu sama saja ya, kalau dapat istilah itu sama saja. Nah, dia sumber dari segala sumber hukum ya. Jadi
kalau ada narasi yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar dibuat berdasarkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, atau undang-undang dibuat tanpa dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya, atau peraturan pemerintah dan seterusnya, hierarki konstitusi ya bisa dipelajari di situ. Itu tidak ada itu semua digali berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila, maka Pancasila dipandang pada saat itu sebagai sumber hukum, dasar negara atau prinsip dasar itu sama saja ya. Nah, jadi kalau dia terkait masalah konstitusi maka dia dipandang sebagai sumber hukum. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber nilai, sebagai dasar moral dan norma, menjadi tolak ukur baik dan buruknya perbuatan. Jadi, kalau ada soal dengan narasi seperti ini, misalnya ada seseorang melakukan perbuatan, kemudian temannya menilai bahwa perbuatan itu bertentangan dengan nilai Pancasila, maka dia artinya dia mengukur perilaku temannya berdasarkan nilai-nilai yang ada di Pancasila itu. Maka pada saat itu dia memandang Pancasila sebagai sumber nilai ya. Jadi kalau misalnya ada narasi perilaku itu diukur, tolak ukur baik atau buruknya perilaku tersebut jika bertentangan atau tidak bertentangan dengan Pancasila, maka pada saat itu kita memandang Pancasila sebagai sumber nilai. Kemudian yang keempat adalah nilai dasar, landasan ideal, pandangan hidup atau pedoman hidup, sesuatu istilah yang sama saja, yaitu pedoman bagi masyarakat untuk bersikap dan bertingkah laku. Jadi kalau ada narasi soal yang mengatakan bahwa seseorang itu berperilaku dengan mengambil nilai-nilai dasar Pancasila untuk mengarahkan tindakannya agar tidak keluar daripada norma atau agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia, maka dia menganggap Pancasila sebagai nilai dasar, landasan ideal, pandangan hidup atau pedoman hidup. Nah, bedanya tadi dengan sumber nilai, kalau sumber nilai tadi ada dulu perilakunya, kemudian perilaku itu diukur baik buruknya atau tidak dengan mengambil Pancasila. Kalau di pedoman hidup di sini dia harus melakukan apakah sudah sesuai dulu dengan Pancasila atau belum. Kalau sudah sesuai dia lakukan, berarti dia menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup ya. Pada saat itu dia memandang Pancasila sebagai nilai dasar, landasan ideal, pedoman hidup atau pandangan hidup. Sesuatu istilah yang sama saja ya. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sebagai cara dan tujuan pembangunan nasional, pembangunan harus berdasarkan nilai-nilai setiap sila. Nah, pembangunan yang dimaksud adalah bukan hanya dalam upaya pembangunan ekonomi, jadi pembangunan dalam segala aspek ya, terutama pada pembangunan manusianya. Jadi pembangunan itu ada dua, ada pembangunan sumber daya manusia dan ada pembangunan sarana dan prasarana. Nah, kedua pembangunan ini tidak boleh dilakukan jika bertentangan dengan salah satu saja dari sila itu. Jika kalau ada narasi soal yang mengatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia dengan membangun pendidik dalam aspek pendidikan harus menerapkan misalnya sila pertama harus mengandung sila pertama, kedua dan ketiga sampai kelima, maka pada saat itu Pancasila dipandang sebagai paradigma pembangunan. Artinya bagaimana cara kita membangun, bagaimana cara pikir kita membangun dengan menerapkan seluruh nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Dan yang terakhir adalah ideologi negara, yakni cita-cita bangsa, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, kalau ada soal yang indikatornya adalah di situ disebutkan indikator cita-cita bangsa, visi atau arah, maka dia pada saat itu dia melihat Pancasila itu sebagai ideologi negara. Misalnya menjadi bangsa yang berkeadilan, menjadi bangsa yang bersatu, menjadi bangsa yang berperi kemanusiaan, menjadi bangsa yang beragama, dan menjadi bangsa yang demokrasi. Itu kan semua cita-cita bangsa dan itu tertuang di dalam Pancasila. Bagaimana kita juga ikut cita-cita bangsa itu tujuan daripada bagaimana kita berpancasila selama seharusnya kita sebenarnya sudah berpancasila selama 14 abad ya lamanya. Jadi cuman nanti legal secara formal itu di sidang PPKI kan nanti diterapkan. Nah, tapi sebenarnya bangsa Indonesia secara murni itu telah berpancasila selama 14 abad lamanya di dalam kitab-kitab yang dituliskan oleh para sepuh di masa lalu ya. Nah, kalau kita berbicara sebagai ideologi negara, maka tentunya kita berbicara tentang cita-cita bangsa di dalam soal itu, tentang visi dan arah. Kalau ada soal yang membahas tentang cita-cita, visi dan arah, maka pada saat itu dia memandang Pancasila sebagai ideologi
negara. Nah, jelaskan teman-teman? Nah, coba kita lihat bentuk soalnya ya. Setelah kita pelajari ini, coba kita lihat bentuk soalnya. Nah, di sini proses penanggulangan pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun merupakan masalah besar yang tidak mudah untuk diatasi. Segala upaya telah dibuat oleh pemerintah dengan memberlakukan berbagai kebijakan-kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, isolasi mandiri, larangan bepergian, serta pemberian bantuan pada masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian. Namun demikian, semua upaya pemerintah tersebut tidak berarti banyak jika tidak mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, Pancasila sebagai ruh kepribadian bangsa mengingatkan kita semua bahwa bangsa Indonesia harus bekerja sama dan bersatu, terutama dalam menghadapi masalah bangsa seperti yang dihadapi saat ini, yakni pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, nilai persatuan dapat memperkuat, Tidak hanya itu, nilai persatuan dapat memperkuat sebuah bangsa untuk melewati setiap tantangan dan ancaman yang dihadapi. Hal ini merupakan kewajiban bersama seluruh bangsa agar kita mampu mengembalikan kondisi negara menjadi lebih baik ke depannya. Kepatuhan seluruh masyarakat terhadap berbagai upaya pemerintah sebagai wujud persatuan dalam menanggulangi pandemi ini merupakan salah satu wujud implementasi dari kedudukan Pancasila sebagai. Jadi di sini soalnya sebenarnya kita fokus saja, saya tadi bacakan, tapi kalau ingin cepat menjawab, poin terakhirnya langsung baca dulu ya. Kepatuhan seluruh masyarakat terhadap berbagai upaya pemerintah sebagai wujud persatuan dalam menanggulangi. Berarti di sini ada poin persatuan, dan persatuan itu adalah satu nilai di dalam Pancasila ya, yaitu poin ketiga ya, nilai dasar ketiga, yaitu persatuan. Jadi kepatuhan seluruh rakyat terhadap berbagai upaya pemerintah sebagai wujud persatuan berarti dia melakukan sesuatu dengan melihat Pancasila sebagai jalan penuntunnya untuk menanggulangi pandemi ya. Jadi dia melakukan sesuatu karena dia melihat Pancasila yang menuntunnya di sila ketiga itu ya. Jadi dengan demikian dia melihat bahwa Pancasila itu sebagai pedoman hidupnya, karena dia pedoman hidup kan tadi dinyatakan bahwa pedoman hidup itu cara kita bertingkah laku ya. Nah, di sini perhatikan pedoman hidup itu. Pedoman hidup adalah pedoman bagi masyarakat untuk bersikap dan bertingkah laku. Sikap untuk bersatu atau tingkah laku untuk bersatu dalam menanggulangi pandemi itu adalah berarti kita melihat bahwa Pancasila itu sebagai pedoman hidup ya. Jadi jawabannya adalah jadi kalau kita paham materinya di atas, pasti kita melihat perbedaan itu, maka kita hubungkan dengan konteks soal, pasti kita akan menemukan poin yang dimaksud di dalam soal itu ya. Jadi saya minta kepada teman-teman yang menonton video ini, jadi jangan diputus videonya, jangan sampai ada penjelasan nanti yang menurut teman-teman bertentangan, padahal sebetulnya mungkin tidak, karena hanya memutus potongan daripada video ini ya. Jadi kita terbiasa harus menonton videonya secara utuh ya. Oke. Lanjut di soal nomor 2. Pancasila sebagai dasar negara, yang berarti Pancasila sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang bersifat fundamental untuk menjadikan sebagai pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila menjadi tidak akan berfungsi dengan baik lagi dan dalam menuntun kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Besarnya arti penting Pancasila sebagai dasar negara tentunya memberikan makna yang sangat dalam bagi segenap rakyat Indonesia. Pancasila yang digali dari kehidupan asli bangsa Indonesia memiliki aspek yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Keutuhan konsep yang diambil dari perenungan kebiasaan bangsa Indonesia menjelma menjadi sebuah ideologi yang berbeda dengan bangsa lain. Hal ini menjadikan Indonesia dapat dikenali dan ditandai melalui nilai-nilai Pancasilanya. Hal ini menunjukkan Pancasila berfungsi sebagai
Perhatikan teman-teman, kadang pembuat soal itu membuat narasi yang membuat kita untuk terkecoh ya. Dia dulu membahas di sini Pancasila sebagai dasar negara ya. Ada juga Pancasila sebagai sumber hukum ya. Itu kan sebuah istilah yang sama. Kemudian dia mengantarkan kalimat-kalimat itu sampai pada poin ini. Kemudian Pancasila digali dari kehidupan asli. Nah, di sini kan tadi sudah disebutkan Pancasila sebagai dasar negara, berarti dia tidak akan mungkin menjadi pilihan nanti di dalam soal. Pasti ada narasi baru yang dia ungkap. Jadi narasi barunya muncul di bagian yang terakhir ini. Itulah kenapa kita biasa langsung diarahkan pada kalimat-kalimat terakhir adalah bagian yang disorot oleh soal ya. Apa sih bagian yang disorot oleh soal? Ternyata di dalam soal ini menyorot hal ini menunjukkan Pancasila berfungsi, berarti kalimat sebelumnya. Pancasila yang digali dari kehidupan asli bangsa Indonesia, memiliki aspek yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia, keutuhan konsep yang diambil dari perenungan kebiasaan bangsa Indonesia. Berarti dari sini saya menyimpulkan bahwa hal ini menunjukkan Pancasila sebagai pembeda kita dengan bangsa lain, ya. Yang digali dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Berarti dengan narasi ini menunjukkan bahwa berdasarkan materi tadi yang kita pelajari di atas, berarti Pancasila sebagai kepribadian. Kepribadian kan menunjukkan adanya pembeda ya dengan bangsa lain. Dengan bangsa lainnya. Jadi soal ini jawabannya deh ya, jelas sekali. Jadi jangan ingin terkecoh lagi teman-teman dengan narasi-narasi soal yang kadangkala dibuat untuk mengecoh kita ya. Perhatikan teman-teman cara menjawab soal HOTS itu, perhatikan poin yang mana yang disorot oleh pertanyaan di dalam narasi tersebut. Jadi kita harus memastikan bahwa poin yang mana sih yang disorot di dalam pertanyaan itu. Karena pembuat soal itu punya banyak cara untuk mengecoh peserta, karena soal yang akan diujikan nanti itu sudah divalidasi dengan baik dengan memenuhi standar soal HOTS. Salah satu standar soal HOTS harus mengandung pengecoh. Selain narasinya panjang, harus mengandung pengecoh. Tapi saya yakin teman-teman adalah orang yang hebat. Saya berharap semoga teman-teman bisa menjadi asisten di tahun 2021 ini. Belajarlah karena ingin tahu, bukan karena ingin tes. Jika teman-teman lulus, itu hanya hadiah dari ketulusan teman-teman dalam belajar. Jika teman-teman tidak lulus, apakah teman-teman rugi dalam belajar? Tidak kan? Nah, ingat teman-teman, kesuksesan itu pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Sekarang kesempatan itu sudah datang, sekarang persiapkan diri teman-teman. Kesiapan yang lebih baik, orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik, dengan segala hal yang dia miliki, dengan bentuk apapun yang dengan cara yang baik, maka satu kakinya sudah berada di tangga kelulusan. Sekarang dia harus konsisten untuk mempertahankan kakinya agar kaki yang satunya diangkat juga sehingga dia bisa berdiri dengan baik di tangga kelulusan. Ingat teman-teman, itu milik kalian, ASN itu milik kalian jika kalian berusaha. Tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi ASN di tahun 2021 ini kecuali 3 perkara. Yang pertama, rasa malas dari belajar. Yang kedua, lalai terhadap doa. Yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Oleh karena itu, senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari Uncle Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.